Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan SAG, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LP3 IAIN Pontianak dengan NIM 225113286. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 29 Kota Pontianak kelas 7A dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat berkumpul lagi untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa, pelajaran PAI yang berjudul tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak melihat dulu kerapian kalian. Semuanya sudah rapi. Yang pakai topi silakan dibuka topinya, disimpan dulu. Kalau sudah rapi, kita mulai dengan doa. Silakan untuk satu orang memimpin doa. Silakan Arya Wijaya dipimpin doanya dan juga disiapkan kelasnya. Siap. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Baik, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini tanggal 8 bulan 10, absen kelas 7A Arsati, Arya Wijaya, Aura Kasih, Aska Alha, Fakir, Dede Alamsyah, Raidan Musa, Sakir, Hamzah Balimin Siregar, hadir. Haikal Febrian, hadir. Khairatun Nisa, hadir. Kaila Azhara,
Hadir. Muhammad Akbar. Hadir. Muhammad Khairul Azam. Hadir. Muhammad Isra Pratama Ijazah. Hadir. Muhammad Lutfi. Hadir. Muhammad Nizam. Hadir. Muhammad Rizki Sofi Afifi. Izin. Putra Cahyo Azmi. Izin. Rangga Saputra. Sakit. Rangga Saputra. Izin atau sakit? Latihan. Izin. Rasti Aisyah Bazrin. Hadiroh. Restu Maharani. Hadiroh. Sakila Kaira Indadi. Hadiroh. Siti Aminah. Hadir. Syarif Alham. Hadir. Sarifah Ajila Putri Kinara Al-Qadri. Hadiroh. Urai Izan Fadila. Hadir. Usma Maulidia. Sakit. Bini Naf'an. Sakit. Citra Zahra Octavia. Oke, baik. Jadi ada beberapa izin, ada beberapa yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan, supaya dia dapat mengikuti pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, silakan dibuka LKS-nya. Buka halaman 15. Silakan buka halaman 15. Ya. Oke, Bapak ada dapatkan PowerPoint. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya, apakah kalian hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita bikin yel-yel. Sebelum kita mulai, kita bikin yel-yel. Kalau misalnya Bapak bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Ya, bisa? Semangat pagi, 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 pagi. Oke, baik. Sekarang kita coba. 1, 2, 3. Semangat pagi. Sekali lagi, ya semangat. Semangat pagi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini Bapak sudah buatkan PowerPoint-nya tentang pelajaran kita Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup untuk kelas 7A, dibuat oleh Bapak Muhammad Irfan, SHG, Sarjana Agama. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Yang tahu angkat tangan, coba. Silakan. Oke. Coba berdiri. Perkenalkan dirinya, kemudian sebutkan. Al-Sati. Oke. Apa itu Al-Quran? Apa? Oke, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW benar. Ada lagi? Ada lagi? Kurang lengkap. Ada lagi? Ya. Ada yang bisa jawab? Kurang lengkap. Siapa yang bisa melengkapi? Ya, ada yang bisa? Ya, kurang lengkap tadi Al-Sati jawabnya. Ada lagi kepanjangannya. Ya, berani angkat tangan, silakan berdiri. Apa itu Al-Quran? Silakan berdiri. Perkenalkan nama, kemudian dijawab. Kitab
kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Dah cukup gitu. Oke, silakan duduk. Itu sudah benar, cuma kurang lengkap. Tadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala digabung dengan sakti kepada Nabi Muhammad. Ada lagi satu lagi. Saya coba Muhammad Nizam. Diri, kenalkan nama. Para umat Islam, silakan duduk kurang lengkap. Silakan. Bang. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan lewat perkataan Nabi Muhammad, wahyu. Ya, apa lagi? Ya, baik, cukup. Oke, jawabannya sebenarnya betul, cuma kurang lengkap. Siapa yang mana? Silakan Anda. Maju. Perkenalkan namanya. Nama saya Adel Jaya. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan Al-Quran itu juga untuk pedoman hidup kita atau Oke. Dah, di situ silakan duduk. Kurang lengkap. Ada lagi? Ya. Dan tidak tahu? Oke. Al-Quran itu silakan dicatat. Masing-masing silakan dicatat. Oke, ya. Al-Quran itu adalah kitab atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu lengkapnya ya. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Oke, sekarang hadis, apa itu hadis? Ada tahu hadis? Nah, silakan. Muhammad Akbar. Hadis adalah perkataan Rasulullah yang nyata. Perkataan Rasulullah. Oke, baik. Kurang lengkap, udah betul. Siapa lagi? Ya, hadis apa? Ya, silakan. Perkataan atau perbuatan Rasulullah kurang lengkap. Ya, siapa lagi? Ya. Hadis, apa itu hadis? Ya, ada tahu hadis? Angkat tangan kalau tahu. Haikal tahu? Atau angkat tangan? Hadis, catat lagi. Bapak kasih tahu. Hadis ialah perkataan, koma, perbuatan. Jadi bukan atau. Perkataan, koma, perbuatan. Kemudian koma, ketetapan. Buka kurung takrir. Perkataan, perbuatan atau takdir ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga ketetapan Nabi, itu namanya hadis. Jadi kalau Nabi berbicara itu namanya hadis. Kalau Nabi berjalan berarti namanya hadis. Ya. Nah, itu namanya hadis. Segala yang bersumber dari Nabi itu namanya hadis. Baik. Untuk apa Al-Quran dan hadis? Untuk apa Al-Quran dan hadis tujuannya? Pedoman hidup. Nah, jadi selama kita hidup, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ke materi selanjutnya. Oke, membaca. QS apa itu panjangnya? Al-Quran surah Quran surah An-Nisa ayat surah keempat ayat ayat 9. Coba ada yang bisa sebutkan, angkat tangan ke atas, sebutkan tulisan di atas tuh, membaca QS coba. Kalau bisa angkat tangan berdiri, sebutkan dengan lengkap.
Bagaimana bacanya? Bukan ayatnya, tapi tulisan atasnya. Tuh. Membaca USHR strip Nisa, siapa bisa sebutkan? Nah, silakan Haikal sendiri. Nah, ya. Perkenalkan nama saya Haikal Fitrian. Membaca Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 59. Oke, baik, tepuk tangan untuk Haikal. Jadi di situ Quran surah, ya. Kalau AS apa AS? A sama S. Hadis surah. A sama S. Alaihissalam. Kalau HR, H sama L. Hadis riwayat. Hadis riwayat. Nah, itu singkatan-singkatan. Jangan sampai tidak tahu singkatannya, ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu kita membaca Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Oke, sekarang siapa yang bisa bacanya? Angkat tangan, silakan maju ke depan. Ya. Siapa bisa bacanya? Angkat tangan, maju ke depan. Nah, silakan. Ya. Oke, sini boleh. Nah, oke, silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke, baik. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Alia. Siapa lagi yang bisa? Ya. Apa lagi? Kalau salah tak apa, Bapak betulkan. Siapa yang berani? Ayo, silakan. Maju ke depan. Ya, yang bisa, ya. Siapa? Baca Quran surah An-Nisa. Ya. Ya, yang perempuannya yang bisa siapa? Silakan masuk ke depan. Nizam? Bisa? Coba, Nizam. Ya, silakan maju. Wa rasuli. Oke, sadaqallahul azim. Tepuk tangan lo. Oke. Ini adalah Quran surah An-Nisa ayat 59. Baik. Ada lagi yang bisa? Satu lagi? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo. Yang cewek mau? Siapa yang berani? Oke, ya. Sudah ada? Ya, sekarang kita baca sama-sama, ya. Kita baca sama-sama, ikuti bapak dulu, baru kalian membaca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Tiga kali ganjil, karena Nabi suka yang ganjil, ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Sekarang kita gabungkan. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Sabar, tarik nafas, hembuskan, biar nafasnya panjang. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, baca. Kurang kompak. Ulang sekali lagi ya. Tarik nafasnya, hembuskan santai. Tarik nafasnya, hembuskan lagi. Tarik panjang-panjang ketiga. Baca. Cuman nafas itu angah-angah ya. Karena tak terbiasa ya. Kalau kita terbiasa cara memanjangkan nafas tu, biasanya kita nyelam ke dalam air, kita pakai biasa panjang nafas. Nyelam, okey ya. Itu biasa untuk panjangkan nafas. Atau tarik nafas, tahan. Berapa lama kita bisa nahannya. Ya. Kemudian lanjut. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. 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 Tiga kali ganjil ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sekarang kita gabungkan semuanya. Siap? Bisa? Siap. Nafas dulu. Bapak dulu, habis itu baru kalian. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Tarik nafas dulu. Oke, tarik, hembuskan. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Tarik lagi yang panjang. Baca. Baik, alhamdulillah semuanya dapat membaca Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 59. Oke. Sekarang Bapak mau nanya, kenapa kita harus membaca Quran surah An-Nisa dengan tartil? Tahu itu tartil? Dengan benar, dengan tajwid. Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa kita membaca Quran surah An-Nisa harus dengan tajwid? Ya, nah, silakan berdiri. Sudah nampak? Supaya jelas saat membacanya, Pak. Supaya Jelas saat membacanya. jelas saat membacanya. Silakan duduk. Kurang tepat. Ada lagi? Ya. Mengapa kita membaca Al-Quran harus dengan tajwid? Kalau membaca buku kan tidak perlu tajwid. Dan kenapa membaca Al-Quran harus dengan tajwid? Ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, sekarang dicatat. Oke. Mengapa kita membaca Al-Quran dengan tajwid? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Nah, wajib. Ya, kalau kita membacanya sembarangan tanpa tajwid, maka kita berdosa. Bukan hanya jelas, tapi berdosa. Ya, makanya kita harus membacanya dengan tajwid. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu tidak pakai tajwid tak masalah. Ya, misalnya kalau ngomong kayak mahalu, ahlan wa sahlan, tidak perlu pakai tajwid. Ahlan bika, ya, sobahul khair, sobahul nur, itu tidak perlu pakai tajwid. Tapi kalau Al-Quran kita harus pakai tajwid, karena kalau kita tidak pakai tajwid hukumnya berdosa. Karena hukum membaca Quran dengan tajwid adalah apa itu wajib? Ayo, sabar, diri. Apa itu wajib? Oke, baik, teman-teman tahiyat. Wajib adalah sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sama kayak baca Quran surah An-Nisa ini, kalau kita membacanya dengan tajwid maka dapat pahala. Tapi kalau kita membacanya tanpa tajwid maka dapat dosa. Nah, ya. Oke, baik. Sekarang apa menanya? Mengapa kita semua harus mempelajari ilmu tajwid? Ya, ada yang tahu? Tadi mengapa kita membaca Al-Quran menggunakan tajwid? Sekarang mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Ya, mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Yang tahu katakan? Ya. Mengapa seorang muslim harus belajar ilmu tajwid? Catat semuanya. Ayo, kasih tahu lagi.
Mengapa kita semua harus belajar ilmu tajwid? Karena untuk kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran harus menggunakan tajwid. Ya. Baik, kita lanjut ke surah berikutnya, An-Nahl. Nah, ini baca lagi. Nah, ini surah An-Nisa. Sudah? Oke, baik. Coba selain Haikal, tolong bacakan apa judulnya? Angkat tangan. Selain Abia. Siapa yang bisa baca judulnya? Angkat tangan, dibaca judulnya. Ya, siapa bisa? Ayo, siapa yang bisa? Silakan berdiri yang bisa. Izan, mau coba. Izan mau, silakan berdiri Izan. Bacakan judulnya. Ya. Ya, bacakan judulnya, dia sampai tak tahu. Membaca Quran surah An-Nahl. An-Nahl. An-Nahl surah 16 ayat 16. Oke, baik, tepuk tangan untuk Izan. Kita membaca surah An-Nahl surah 16 ayat 64. Oke, sekarang kita baca sama-sama seperti tadi. Kalau dapat baca, kalian bantu ikutkan. Setelah itu nanti silakan maju sampai bisa, ya. Bapak dulu, nanti kalian lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Baru kalian. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tarik nafas lo. Turunkan, tarik kedua kalinya, hembuskan, ketiga kalinya panjang-panjang. Baca. Baik, siapa yang mau berdiri sini? Ya, siapa yang mau? Yang tadi pun boleh. Ya, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Ya, ada bapak tunjuk. Arya Wijaya, coba lagi. Silakan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Bapak kasih nilai dulu. Berarti nilainya sama dengan yang tadi. Jadi yang berbeda dapat kasih nilai. Oke, silakan. Nah, tepuk tangan dulu untuk Arya. Siapa yang berani untuk kasih nilai? Berarti Arya nilainya 2 tadi. Tadi baca surah yang pertama sama surah ini. Siapa lagi yang berani? Ya, Muhammad Nizam tadi dapat nilai. Oke, silakan. Nizam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك Tapi ang, karena itu mati ketemu dengan zai. Jadi hukumnya bacanya ya irfa harus sama ya. Begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Oke, benar. Oke, baik. Oke, sekarang Bapak minta perwakilan 3 orang maju ke depan. Haikal, coba Haikal maju ke depan. Kemudian Lutfi maju ke depan, sama Izar. Silakan maju ke depan, hadap ke temannya. Bapak tidak minta kamu baca Quran. Sekarang Bapak bismillah dengan bisa. Sekarang coba satu-satu jelaskan apa yang tadi kita pelajari dari Haikal. Kita mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai doa. Oke, Lutfi. Selain dari itu, tadi udah Al-Quran. Tadi kita ngapa tadi itu? Arya disuruh apa tadi itu? Membaca Al-Quran surah Yang bisa ayat apa? 59. Oke, Izan tadi apa yang kita pelajari? Oke, baik. Tepuk tangan untuk yang ketiga. Kita duduk baik. Oke, anak-anak. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang membaca Al-Quran menggunakan tajwid. Judulnya apa tadi? Al-Quran dan hadis sebagai pemandu. Oke, jadi kita pedomani. Oke, nah ini dari Bapak. Bacaannya apa? Nampak? Sekian dan terima kasih untuk kelas 7A. Sebelum Bapak menutup, Bapak berikan kalimat-kalimat motivasi. Jadi di awal tadi Bapak tahu kalau motivasi ada kita semangat belajar Al-Quran. Yang terakhir juga Bapak kasih motivasi supaya kita belajar ilmu tajwid. Sering-sering belajar ilmu tajwid. Baik, sebelum Bapak tutup, kita nyanyian tadi. Masih ingat nyanyiannya? Oke. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahumma fiqh ila qawmin thaliq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.